juri dan juga teman-teman saya, izinkan saya hari ini sebagai tim afirmasi untuk dengan bangga berdiri dengan penuh keyakinan bahwa model pendidikan klasik adalah pilihan paling bijaksana, bertanggung jawab, dan berorientasi untuk masa depan sekolah menengah. Mosi menyatakan bahwa Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadaptasi model pembelajaran klasik daripada sekolah yang mengadaptasi model pendidikan progresif. Perlu disadari bahwa model klasik adalah di mana pendidikan bergantung pada kegiatan belajar mengajar terstruktur yang dipimpin oleh guru dengan diskusi atau latihan yang minimal didorong oleh siswa, sehingga siswa mengikuti apa yang diarahkan oleh gurunya. Mata pelajaran yang diajarkan merupakan unit terpisah yang diuraikan dengan jelas seperti matematika, bahasa, dan juga sains seperti fisika, kimia, dan juga biologi. Sedangkan model progresif adalah pendekatan filosofi pendidikan yang memusatkan pembelajaran pada partisipasi aktif, pemikiran kritis, pembelajaran berbasis pengalaman, dan pengembangan individu secara menyeluruh. Model klasik membantu memulihkan learning loss, membangunkan fondasi pengetahuan yang kokoh, dan mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi yang kompetitif. Berikut adalah kenapa saya sebagai tim afirmasi mendukung mosi ini. Setelah pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan belajar signifikan secara global, data World Bank merilis data menunjukkan bahwa di Indonesia dampak penutupan sekolah sangatlah parah. Dampak penutupan sekolah tercatat jumlah masyarakat dengan ketidakmampuan membaca juga memahami teks sederhana meningkat hingga 70%. Sungguh sangat tinggi ya untuk data bahwa kemampuan membaca dan juga kemampuan pemahaman Indonesia masih sangat kurang. Siswa kekurangan fondasi disiplin ilmu dan struktur belajar yang teratur, model progresif yang lebih dan terlalu fleksibel dapat dan menunggu inisiatif siswa justru memperlebar kesenjangan. Siswa yang tertinggal akan susah untuk mengajar tanpa adanya bimbingan dari gurunya. Tentunya itu akan menyulitkan siswa yang memiliki prestasi di bidang lain selain pada bidang akademik. Sadari bahwa siswa di sini berusia 14 sampai 18 tahun yang masih SMA dan termasuk remaja yang masih membutuhkan arahan sebab perubahan pada pola pikir akibat masa transisi atau pubertas. Sehingga remaja di sini sangat labil dan tentunya butuh sekali pengawasan dan pengarahan dari gurunya sehingga dia dapat kembali menuju jalan yang benar dan dapat memahami pembelajaran di sekolah. Kemudian model klasik membekali siswa dengan fondasi pengetahuan yang kokoh untuk melawan misinformasi atau hoax. Generasi saat ini hidup di tengah banjir informasi dan juga digitalisasi yang benar-benar menyebarkan berbagai berita hingga sulit membedakan mana yang hoax, mana yang real. Kemampuan untuk mencari informasi tidak hanya mengandalkan platform pencarian, apalagi kecerdasan buatan atau diskusi tanpa sadar pengetahuan yang kuat. Hal ini dibuktikan oleh laporan PISA, Program of International Student Assessment 2022 bahwa sekitar 77% siswa Indonesia berada di bawah kompetensi minimum membaca dan memahami bacaan. Hal ini membuat mereka rentan terhadap misinformasi. Model klasik melalui pembacaan teks yang mendalam, kanan sastra dan dokumen sejarah primer melatih siswa untuk menganalisis kritis dan memahami kompleksitas sebuah informasi. Tentunya tanpa pemahaman pembacaan dan juga kemampuan untuk memahami bacaan, tentunya siswa tidak akan bisa membedakan apakah bacaan ini adalah sebuah hoax atau bacaan ini adalah suatu fakta yang benar. Tentunya sebelum mengatasi fake news, tentunya siswa harus punya fondasi kokoh tentang real news dan guru mengarahkan terhadap kebenaran dan fakta yang ada. Kemudian model klasik lebih siap menghadapi standarisasi nasional dan global yang nyata. Sistem pendidikan Indonesia masih menggunakan evaluasi berbasis standar nasional seperti ujian nasional, bahkan untuk tes masuk perguruan tinggi masih menggunakan tes yang sangat content based seperti tadi matematika, fisika, dan juga sains. Demikian pula unit-unit top dunia yang lain juga masih mendahulukan penguasaan materi, apalagi pada tahun ini akan melaksanakan TKA, tes kemampuan akademik yang sangat content based dan juga menguji pemahaman siswa terhadap pembelajaran setiap hari. Model klasik secara inherent dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi ujian terstandar fokus pada penguasaan konten jelas seperti matematika, sains, bahasa yang memiliki struktur yang jelas, membuat alignment yang langsung antara proses belajar dan juga evaluasi. Sementara model progresif yang menekankan proses dan proyek sulit untuk diukur secara objektif dan berskala besar dan menugaskan siswa pada saat tes
tes kemampuan akademis yang akan mendatang. Sehingga model klasik sangat memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran juga mempersiapkan siswa pada tes-tes yang akan datang yang akan menentukan masa depan mereka. Oleh karena itu tentu saja, model klasik lebih baik karena menawarkan kemampuan akademik dan bimbingannya akan membantu siswa menentukan arah untuk masa depannya yang dibantu oleh guru. Bukan membunuh minat dan kreativitas, tapi memberi inspirasi dan fondasi karena minat dan kreativitas tidak mungkin berkembang pada wadah kosong dan labil seperti remaja yang tidak memiliki bimbingan. Oleh karena itu kami mengapresiasi Dewan karena lebih memilih sekolah dengan basis pendidikan model klasik yang membawa kepastian, kemajuan, perkembangan bagi siswa remaja. Salam afirmasi, jadi afirmasi, saya bangga jadi afirmasi. Terima kasih.